sekalian dan tentunya teman-teman di cabang wilayah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan penjelasan sekaligus mungkin sedikit tentang tanya jawab terkait dengan regulasi dispensing obat. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Dr. Rudi sebagai Ketua Bidang Advokasi Legislasi Kelembagaan ini bisa menjadikan bahan buat kita semua untuk menjadi bahan advokasi juga buat teman-teman di daerah, cabang atau wilayah. Kami silakan Dr. Rudi. Saya terangkan dulu terkait mengenai dokter praktek mandiri. Ini diatur di mana adalah di sini ada undang-undang praktek dokteran, khususnya terkait dengan kewenangan seorang dokter. Di sini diatur di pasal 35. Dan untuk melanjutkan proses perjalanan undang-undang ini ada namanya Permenkes 2052 tahun 2011. Sama di sini regulasinya terkait hal bahwa dokter itu diperbolehkan untuk menyimpan ataupun menyiapkan obat. Nah, penjelasan di sini lebih detail terkait hal ini ada di penjelasan undang-undang ini, khususnya pasal 35 I. Di sini jelas dikatakan bahwa dokter itu diperbolehkan menyimpan atau menyiapkan obat dalam jumlah sesuai dengan kebutuhannya. Yang penting adalah sumber yang didapatkan obat itu adalah satu dari apotek yang memiliki apoteker. Dan di sini tidak bisa jumlahnya berlebihan. Nah, di sini yang selama ini menjadi catatan kita bersama dan semua daripada elemen menjadi pertanyaan. Jumlahnya itu berapa? Ini yang selalu menjadi pertanyaan mereka, ini tidak jelas. Nah, sekarang kalau kita lihat mensitir tentang mungkin spidolnya ya, PP 51 tahun 2009. Ada spidol ini. PP 51 2009. Di sini adalah suatu PP yang mengatur tentang bagaimana proses kefarmasian ataupun bagaimana pelaksanaan proses kefarmasian di dalam layanan kesehatan. Nah, di sini adalah merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 92. Apakah di sini sudah masih relevan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 yang sama-sama juga merupakan undang-undang tentang kesehatan? Apakah masih ada relevansinya? Dan ini yang harus kita jadi pertanyaan. Karena apa kalau saya katakan, kalau sekarang dokter aja dijadikan pertanyaan terkait dengan dispensing, termasuk juga nanti adalah di sini ada apoteker. Di sini sudah tidak ada korelasi dengan kita di sini, termasuk dokter di sini. Karena contohnya sekarang kita bicara lagi tentang masalah klinik dan apotek. Cara pendiriannya di dalam satu undang-undang di sini juga tidak jelas. Di Permenkes tahun 2014 ya, tentang klinik dan apotek. Di sini dijelas di pasal 21 dan pasal 22 dijelaskan di sini jelas bahwa kalau klinik yang namanya klinik Pratama rawat jalan ini tidak harus ada apoteker, tapi rawat inap ya dan utama ini wajib dengan apoteker. Bagaimana di sini tidak wajib apoteker, sementara dalam proses perizinan untuk mendirikan instalasi farmasi harus ada yang namanya SIPA. Nah, SIPA ini harus ada institusinya ataupun organnya, yaitu apotek. Jadi di sini belum jelas juga di dalam Permenkes ini bahwa klinik itu harus ada namanya instalasi farmasi. Sementara di sini harus ada SIPA. Nah, kita kembali lagi kepada praktek dokter sih. Nah, praktek mandiri pun juga demikian di sini. Di sini ketika UPK ya ada yang mengatur terkait di sini, dan di Permenkes juga demikian, juga mengatur tidak berubah, maka dokter pun di sini tidak ada yang namanya dilanggar di dalam proses yang namanya dispensing obat. Dispensing obat tidak ada langgar, dan tidak ada yang namanya peraturan yang namanya melanggar dokter. Ya, termasuk di dalam Permenkes di sini yang mengatakan bahwa yang boleh menyiapkan obat itu adalah farmasi. Apakah masih ada korelasi? Sementara ada kesalahan di sini tentang Faskesnya, fasilitas pelayanan kefarmasian. Ini juga mengalami kekeliruan kalau kita melihat dia memakai menggunakan ini. Satu contoh, sekarang yang namanya Faskes apa aja?
Di sini ada yang namanya klinik, ada namanya rumah sakit, ada namanya puskesmas, ada yang namanya toko obat, ada yang namanya praktek bersama. Kalau dikatakan di sini dalam apoteker yang tadi korelasi dengan di sini juga sama. Di sini dikatakan bahwa dokter itu harus mempunyai tidak boleh punya hak untuk menyiapkan obat seperti yang di sini. Ini sudah ada korelasi. Bagaimana dengan toko obat? Apakah mereka harus punya apoteker? Bagaimana dengan namanya puskesmas? Apakah punya apoteker? Ini akan menjadi masalah besar buat kita di negara kita kalau ini dijadikan masalah. Maka saya katakan di sini, yang punya kewenangan masing-masing, dokter diberikan kewenangan masing-masing, apotek juga punya kewenangan masing-masing. Dokter pun sudah diatur, maka dokter pun di sini penjelasannya jelas. Jadi saya kira baik Balai POM, polisi ataupun dinas kesehatan mempunyai kewajiban yang berbeda-beda dengan di sini. Dan di sini pun di dalam praktek dokter, dalam praktek mandiri dokter ada fungsi pengawasan. Siapa yang fungsi pengawasan? Kita lihat di pasal 54 dan pasal 71. Di sini yang mempunyai pengawasan ada 3 elemen: pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau di sini nanti adalah dinas kesehatan. Kedua adalah organisasi profesi, PDGI atau IGI. Dan berikutnya adalah di sini adalah dari KKI yang fungsi. Ini jelas di sini dalam hal fungsi pengawasan. Jadi tidak bisa dalam hal praktek di sini ketika dokter menjalankan praktek mandiri dan dia menyiapkan obat, tidak serta-merta terkait di sini selama ini BP POM ini tidak berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan profesi, tidak serta-merta begitu saja mereka menyatakan pemeriksaan ataupun keberadaan dokter yang menyiapkan obat. Mereka diatur di sini, tidak ada pelanggaran apapun. Termasuk yang tadi saya katakan di sini. Jadi 51 ini jelas bagaimana nanti toko obat. Berarti selama ini sudah mulai tahun 99 atau mulai sebelumnya 92 sudah mulai melakukan kesalahan. Jadi pun juga demikian. Kalau klinik dipaksakan dengan nanti adanya klinik Pratama yang harus menyiapkan apoteker, maka otomatis dia juga harus punya yang namanya apotek. Tidak bisa hanya bicara hanya apoteker. Sementara proses pendiriannya 2 lembaga atau 2 badan ini sangat berbeda. Tidak bisa dikatakan instalasi farmasi begitu saja jadi satu, tidak bisa. Karena ternyata mereka harus mempunyai izin yang berbeda juga. Nah ini yang terjadi yang harus kita luruskan terkait mengenai undang-undang ini dan termasuk pelaksanaan di lapangan khususnya praktek mandiri, bahwa dokter itu sudah diatur. Tadi saya katakan bahwa antara dokter, terus yang dikatakan polisi atau Balai POM dan kesehatan mempunyai kewenangan yang masing-masing. Nah ini yang harus dijalankan. Dokter pun selama mereka tidak ada evaluasi pengawasan terhadap pekerjaannya, saya kira Balai POM tidak serta merta harus berkoordinasi dengan elemen lainnya. Nah, dokter wajib untuk meminta bantuan kepada orang profesi terdekat, khususnya cabang, untuk bisa berperan melakukan pembelaan. Bagaimanapun juga adalah suatu proses yang harus kita perjuangkan. Ini adalah merupakan suatu hal yang dimana sudah diatur di undang-undang, baik termasuk di undang-undang, termasuk di Permenkes. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih, Rudi. Mungkin ada yang mau ditanyakan?